Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan tentunya salam semangat untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang aplikasi turunan pertama fungsi aljabar. Yang sebelumnya kalian sudah mempelajari tata cara menurunkan atau mendiferensialkan fungsi aljabar dan fungsi trigonometri. Jadi Ibu langsung saja di sini ada 3 bagian yang akan kita bahas. Yang pertama, aplikasi turunan pertama fungsi aljabar, yaitu menentukan nilai stasioner dan titik stasioner. Kemudian yang kedua, setelah kita menentukan nilai stasioner dan titik stasioner, barulah kita bisa menentukan fungsi monoton naik atau monoton turun, atau fungsi naik dan fungsi turun. Kemudian dari nilai stasioner ini juga kita bisa menentukan nilai balik maksimum dan nilai balik minimum dari fungsi aljabar. Jadi yang kita bahas di sini fokus ke fungsi aljabar dulu. Baiklah, yang pertama kita akan menentukan nilai stasioner dan titik stasioner. Sebelumnya kita pahami dulu apa itu titik stasioner. Jadi di sini sudah Ibu rangkum, titik stasioner merupakan titik di mana suatu fungsi berhenti sejenak atau titik yang mengakibatkan suatu fungsi berhenti sejenak. Perhatikan di sini jika kita memiliki fungsi f(x) yang merupakan fungsi aljabar ya. Jadi fungsi f(x) adalah fungsi aljabar. Syarat fungsi f(x) ini stasioner ya, yaitu syarat f(x) stasioner. Yang pertama haruslah turunan pertamanya sama dengan 0 atau f aksen x sama dengan 0. Jadi Ibu sudah rangkum di sini. Artinya turunan pertama dari fungsi f(x) sama dengan 0. Jadi untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh soal. Kita akan menentukan nilai stasioner dan titik stasioner dari fungsi f(x) sama dengan x kuadrat min 4. Jadi yang pertama langkahnya di sini kita misalkan dulu fungsi awalnya sama dengan y, artinya f(x) sama dengan y. Apabila fungsi awalnya sudah mengandung y sama dengan sekian atau y sama dengan x kuadrat min 4, artinya kalian tidak misalkan lagi, cukup kita menggunakan y saja ya. Maksud Ibu di sini apabila fungsi awalnya f(x), barulah kita misalkan f(x) sama dengan y. Langkah kedua ya. Jadi langkah kedua di sini kita menurunkan fungsi awal atau kita menentukan turunannya dulu fungsi awal, yaitu f aksen x, karena kita sudah misalkan di langkah pertama haruslah f aksen x juga sama dengan y aksen. Jadi pada langkah pertama ini karena kita sudah misalkan f(x) sama dan y, maka fungsi awalnya akan berubah. f(x) ini akan menjadi y sama dengan x kuadrat min 4. Jadi kita akan menentukan nilai f aksen x atau y aksen untuk langkah kedua. Kemudian kita akan nyatakan dengan syarat stasioner ini, yaitu f aksen x atau y aksen sama dengan 0. Intinya kita menentukan turunan pertama dari x kuadrat min 4. Baik, kita akan turunkan di sini. Kita menggunakan teoremanya langsung ya, yaitu y aksen atau turunan dari fungsi f(x) atau fungsi y itu sama dengan pangkatnya di sini 2, koefisien dari x ini adalah 1, artinya pangkat dikalikan koefisien yaitu 2 dikalikan 1, variabelnya x, kemudian pangkatnya kurang 1, pangkatnya 2 kita kurangkan dengan 1, plus turunan dari min 4 itu sama dengan 0. Jadi di sini y aksen sama dengan 2 kali 1 2, x pangkat 2 kurang 1 1, artinya 2x pangkat 1 atau y aksen sama dengan 2x. Kemudian kita menggunakan syarat ini, yaitu f aksen x sama dengan 0 atau f aksen x sama dengan 0, y aksen x sama dengan 0. Ya, jadi yang kita ganti nanti di sini nilai f aksen dan y aksen, yaitu menjadi 2x.
Artinya nanti di sini 2x sama dengan 0. Barulah x sama dengan 0 dibagi 2 sama dengan 0. 0 bagi 2, 0. Jadi 0 inilah yang disebut dengan nilai stasioner. Ya, jadi 0 ini, x sama dengan 0 inilah yang disebut dengan nilai stasioner. Kemudian untuk menentukan titik koordinat stasioner, ya. Yang pertama, setelah kita menentukan nilai stasioner, selanjutnya kita akan mensubstitusi nilai stasioner atau x yang tadi, x sama dengan 0, ke fungsi awal, yaitu fungsi awalnya fx sama dengan y sama dengan x kuadrat min 4. Jadi, nilai stasioner atau x sama dengan 0, kita substitusi ke fungsi awal ini, yaitu x kuadrat min 4 untuk mendapatkan nilai y. Artinya kita ganti fungsi ini x-nya dengan 0. Fungsi x pada fx sama dengan y kita ganti dengan 0. Berarti y sama dengan x kuadrat ganti dengan 0 kuadrat min 4. Y sama dengan 0 kuadrat 0 min 4. Y sama dengan 0 min 4 min 4. Artinya saat x sama dengan 0 menghasilkan y sama dengan min 4. Nah, dari langkah 2 dan 3 tadi, barulah kita nyatakan koordinat x, y. Jadi kita susun menjadi koordinat dulu x, y. Jadi nanti di sini x-nya 0, y-nya min 4. Ibu ulangi ya. X, y itu sama dengan 0, min 4. Inilah disebut dengan koordinat titik stasioner. Jadi yang pertama tadi nilai stasionernya adalah x sama dengan 0. Kemudian titik stasionernya adalah 0, min 4. Selanjutnya apabila kita menganalisis dengan grafik, tentunya di sini kita akan menggambar grafik dari fx sama dengan y sama dengan x kuadrat min 4. Jadi ini cara menggambar grafiknya ini sangat mudah ya. Dengan cara kita mengambil sembarang nilai x pada sumbu x. Bisa saja untuk x negatif dan x positif. Di sini ibu mengambil x sama dengan min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, dan 3. Kemudian nilai x ini atau sembarang x yang kita ambil ini kita substitusi ke fungsi y ini. Kita substitusi ke y sama dengan x kuadrat min 4. Yang pertama, apabila x-nya sama dengan min 3, artinya kita ganti x-nya dengan min 3. Ibu contohkan, misalnya di sini x sama dengan min 3, kita ganti x-nya min 3 di fungsi ini, artinya x kuadrat. Berarti min 3 kuadrat sama dengan 9. Kemudian kita kurangkan dan 4, barulah kita taruh y sama dengan 5. Begitu juga selanjutnya caranya sama, tinggal substitusi ke fungsi awal, maka ketemu nanti nilai fx sama dengan y. Jadi titik-titik koordinat ini yang pertama ada min 3,5, penyebutannya x, y. Min 3,5, min 2,0, min 1, min 3, 0, min 4, 1, min 3, 2,0, 3,5 kita nyatakan di koordinat kartesius ya. Koordinat kartesius yang mengandung sumbu x dan sumbu y. Jadi setelah kita mengambil sembarang nilai x dan mensubstitusi ke fungsi awal dan kemudian titik-titik koordinat tersebut kita gabungkan menjadi satu, makalah terbentuk grafik seperti ini, yaitu grafik y sama dengan x kuadrat min 4. Baik, ini untuk sumbu x. Kemudian ini ya, yang tegak ini adalah sumbu y. Jadi ini sudah jelas, artinya di sini saat x sama dengan min 2, y-nya sama dengan 0. Saat x sama dengan 2, y-nya sama dengan 0. Jadi apabila kita menggunakan grafik untuk menganalisis nilai maksud ibu titik stasioner, dengan cara kita melihat titik di mana fungsi tersebut atau grafik dari fungsi tersebut berhenti sejenak. Nah, yang pertama di sini dari koordinat maksud ibu dari titik min 3 ya, dari min 3
kemudian min 4 dan min 5 itu grafiknya cenderung turun. Cenderung turun. Kemudian dari 0 ya. Dari 0 ini terus dari 1, X-nya 1, X-nya 2 dan 3 cenderung nanti grafiknya akan naik. Jadi titik koordinat stasionernya itu yaitu di titik yang ini, yaitu 0, min 4. Titik di mana grafik ini berhenti sejenak, dari turun berhenti sejenak kemudian naik. Jadi dengan analisis turunan pertama tadi kita mendapatkan titik stasionernya juga 0, min 4, dan analisis dan grafik ini sama ya, titik stasionernya kita mendapatkan yaitu 0, min 4. Ibu ulangi lagi ya. Jadi titik stasionernya itu adalah titik di mana grafik tersebut berhenti sejenak. Misal dari kurvanya atau grafiknya turun kemudian menjadi naik, atau dari naik menuju turun. Jadi ini biasa disebut dengan kurva terbuka ke atas. Artinya turun tetap naik. Inilah disebut dengan kurva bentuknya kurva terbuka ke atas. Baik, kita sudah membahas cara-cara menentukan titik stasioner dengan aplikasi turunan pertama. Kemudian kita analisis dengan grafik, nilainya juga sama, titik stasionernya sama-sama menghasilkan 0, min 4. Sekian video pembelajaran kali ini, semoga mudah dipahami dan mudah dimengerti tentunya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.